Bengkel servis TV. Ini kayak kita sekarang kita pakai kaplak juga kan, tapi kan pakai ini ada serial yang spill dulu. Jadi kita pakai udah bisa dua, bisa mic ini. Spill dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, subuh. Karena aku mungkin anjing nonton kita subuh loh. Oh iya. Iya. Selamat datang di rumah Kaplak. Akhirnya finally kita keluar ya. Oh, siap. Alhamdulillah setelah melewati 2 tahun masa pandemi. Sebenarnya video ini udah pengen kita bikin lama. Apa ya? Karena mungkin kesibukan kali. Iya. Bertahan hidup. Sibuk masing-masing. Nah, rumah Kaplak di rumah dimana kita nanti akan menjelaskan apa itu Kaplak. Banyak yang nanya kan, historiknya gimana, yang bikin tuh siapa, bikinnya di mana, terus sekarang yang sudah sampai, alhamdulillah seluruh Indonesia udah merasakan ceritanya seperti apa. Langsung aja, pertama perkenalan, saya Jo. Saya Agus. Nah, kita berdua tuh sebenarnya satu band dulunya. Terus Satu partner. dia basis, saya gitaris. Langsung saja ke historik Kaplak yo. Iya. Ini nih, yang keladinya yang ini. Kalau saya dulu cuman, kamu bikin apa ini ya, nggak ngerti. Ternyata historiknya pertama kalau nggak salah soal ini ya, kita pengen merekam, kita main di panggung ya. Itu ceritanya tahun berapa sih tepatnya? Awal 2019 Mas. Hah? Oh, itu kan 2000. Oh iya benar. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kenapa mbok yo 2018 2007? Tapi karena memang ya kita di Kudus, Jawa Tengah. Jadi 2019 itu mungkin area-area panggung saat itu ya bisa dibilang kita sudah cafe, ya udah mulai settle ya, gitu. Kalau sebelumnya itu masih kita kota kecil, kota ketiga, jadi kafe juga belum banyak. Terus wedding juga masih belum semeriah sekarang. Akhirnya bener sih 2019 itu banyak mulai terpikirkan kita untuk bikin konten, bikin video promo. Untuk di media sosial kan harus, biasanya orang tanya bandnya gimana sih? Dan soalnya band sebelum itu kan nggak proper sound ya. Kita pakai HP. sound HP. Itu yang terjadi 2019 awal ya. Tantangan kan waktu itu ditantang, bisa nggak bikin alat, aku masih ingat. Akhirnya terciptalah Kaplak ini. Itu kalau boleh dibilang 1A. 1A. Jadi awal fungsional hanya untuk merekam dari mixer ke handphone aja. Jadi itu ya satu. Ya kendalanya sih gitu Mas. Maksudnya kita live di stage. Kita butuh promo di media sosial. Kalau kita nunggu dari rekaman dari tukang syuting atau apa kan lama Mas. Dari teman-teman kita mending buat sendiri, konten sendiri untuk promo sendiri. Oh iya, biasanya band sendiri. Biasanya gitu ya. Jadi karena kita belum punya tim video, belum tahu. Kita kota kecil, jujur aja. Session player, band wedding, band cafe itu ya 2019 justru malah belum terpikirkan untuk bikin video proper untuk promo, karena memang rata-rata teman-teman di Kudus itu having fun juga sih, teman-teman sendiri ketemu tuh. Nah, itu lahirlah 1A yang fungsionalnya hanya untuk dari mixer ke handphone saja. Belum ada power, belum ada lain-lainnya. Terus karena circle kebutuhan kita kan sama-sama biasanya pemain band ini kan. Nah, kebutuhannya berkembang ke ngulik lah. Terciptalah 1B dan 1C. 1B itu dulu juga sudah support 2 input, tapi belum ada aktif powernya. Nek 1A 1 input doang. 1 input doang.
aku malah nggak ngerti loh yang 1A, nek 1B aku ngerti. Nah, Karena 1A ke 1B itu cepet banget. Cuma jarak waktu 1 bulanan lah. 1 bulan. Terus 1 bulan dari itu 1B, 2 minggu dari itu semakin dikenal terciptalah 1C. Jadi 1A cuma satu input, biasanya digunakan untuk dari mixer ke direkam di handphone. Iya. Dah, itu belum ada aktif ini monitoring, belum ada semuanya, cuman bener-bener lubang. Itu tercipta 2019. Setelah itu mulai ternyata kepake. Temen aku pernah itu isu-isu itu aku dengar sendiri waktu itu. Mas Agus mulai gila nih bisa bikin ini. Dan jangan berpikir ini ya. Teman-teman jangan berpikir ini tempatnya kayak yang sekarang 1C dan 1D. Industrial. Itu benar-benar. Aku ngeliat di rumah. Aku ngeliat yang 1A dulu tuh sedih. Ini yang pakai inilah di. Waduh, tapi setelah dengar hasilnya ini gila ini. Nah, yang aku nggak ngerti adalah setelah itu muncul 1B karena banyak permintaan karena keberhasilan 1A. Karena banyak teman-teman sound system yang pakai. Sound system terus dari itu kan berkembang ke player-player itu. Iya. Nah, semakin viral. Ya betul. Maksudnya teman-teman sound system sih aman, tapi begitu teman-teman player kayak saya ini permintaannya naik. Bikin yang ada monitornya, yang ini akhirnya kebutuhannya kan berbeda. Karena kebutuhan yang player waktu itu, kalau aku sih dulu memang mikirnya untuk ngulik sih. Ngulik, belum konten, belum kepikiran untuk bikin konten-konten video apalah gitar apa cover belum. Lahirlah 1B. Bentar, yang perlu pertanyaan aku baru mau nanyakan ini. Lu ngapain bikin 1B? Kayak kan belum ada pikiran dijual toh. Belum, itu masih permintaan dari teman-teman aja. Untuk teman-teman tahu ya, Agus ini ahli elektronik sejak dari sekolah menengah atas SM. Bengkel servis TV. Jadi dia itu sebelum menciptakan gaplak dia servis elektronik anak survive ini. Kalau saya murni gitar, kalau aku ketemu dia tuh pasti urusannya elektronik malah. Balik lagi ke 1B. Akhirnya keluar 1B 1 bulan setelah 1A ya. Iya. Itu kan kebutuhan untuk biar bisa mixing dua sumber. Ya, betul. Alat musik akhirnya, sama musik. Nah, lahirlah 2 channel. Ya, channel A dan B. Nah. Tapi bedanya sama 1C apa? Belum ada ininya. Monitornya masih di luar, kita pakai ampli. Nah, ternyata kalau pakai ampli kalau malam masih berisik. Nah, yang 1C. Yang dikenal teman-teman link 2, yang dikenal itu yang di samping itu kan pasif tuh. Itu jadi dari 1B itu. Itu dari 1B sebenarnya. Untuk disambung ke amplifier luar. Jadi belum ada ini. Kayak kita sekarang kita pakai kaplak juga kan, tapi kan pakai ini. Ada serial yang untuk podcast, tunggu aja bentar lagi ya. Spill dulu. Jadi kita pakai udah bisa 2, bisa mic ini. Nah, ini balik lagi. Berarti 1B itu kenapa nggak mikir ada ininya? Ya karena waktu itu kebutuhannya cuma itu ya. Perkembangan sih mas. Aku waktu itu belum menemukan teknologi ya mungkin masih nyari-nyari lah. Yang aktif ya. Untuk yang bisa sekecil ini, sekecil yang kaplak itu, biar bisa masuk itu kan butuh riset untuk nyari chipnya, nyari ininya, komposisi yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar ngerangkai ya. Iya. Kalau sekedar ngerangkai gampang. Kita jadi besar nanti tidak portable. Enggak portable, betul. Mas Agus itu dulu memang sebenarnya dia tipikal pendiam kalau saya cerewet. Dulu kalau nggak dipush sama teman-teman, kamu bikin, kamu tuh bisa, kamu bikin. Yang aku pernah dengar dan ngobrol tuh akhirnya gabung. Dia tuh nggak pede apakah kaplak ini tuh akan bisa diterima apa enggak. Akhirnya 1B waktu itu 1B ya, waktu ngomong 1B akhirnya langsung masukkan ke teman-teman monitor lagu. Karena nek ngulik
kenceng, apa bedanya kalau untuk ngulik, karena memang pengennya kita bisa ngulik silent di rumah. Itu ternyata kebutuhan yang banyak. Ya, teman-teman sama sih. Itu gemes sih gitu. Ya, ternyata circle-nya kan sama. Kita satu ritme. Kalau malam itu ngulik, padahal ada anak, ada tetangga. Ada beberapa teman-teman yang sudah punya alat yang bisa silent seperti itu, mahal harganya. Boleh dicek. Boleh, 1 juta lebih. Itu dulu ada yang punya, pakai bersama gantian. Akhirnya kita setelah Agus bisa bikin ini gila nih, Agus bisa bikin alat yang bagus. Akhirnya kita di-push bareng-bareng, bikin yang ada monitor biar bisa silent praktis. Latihan akhirnya di 1B ke 1C itu juga nggak lama tuh, nggak lama, cuma 2 minggu 3 mingguan karena setelah ketemu langsung rilis. Karena itu geger, karena kamu sudah mulai setiap panggung make viral. Tapi aku dengar 1B dulu udah ada yang beli ya. Udah. Ada yang mau beli gitu loh Mas. Teman-teman sound udah masih ada yang sampai sekarang pakai. Serius? Temen Anas masih 1B. Mas Anas. Oh serius? Iya. Itu jujur ya, kita yang 1B yang original udah nggak punya. Tapi ngerangkai lagi bisa sih. Kita mau ngerangkai 1A dan 1B jelas ada, cuman memang saya discontinue Mas, itu sudah masuk di 1C semua. Iya sebenarnya buat apalah, karena kebutuhannya bisa dipenuhi 1C. Akhirnya dalam 2 minggu itu, karena memang teman-teman sound system ngomong, player ngomong, semuanya ngomong, kita nge-push ke Agus. Tapi gilanya dia itu, aku masih ingat, dalam tempo sangat singkat akhirnya dia bisa menemukan 1C. Iya, 1C. Itu aku menanya, kowe ra turu pirang dina. Enggak tidur berapa hari kamu? Sendiri masih cari. Mungkin teman-teman enggak tahu. Enggak ngerti ya. Kita tidur jam berapa? Jam 4 subuh. Nah ini aku ngerti. Jadi Mas Agus ini ngerangkainya bukan, jangan mikir cuman elektroniknya dia, packingnya juga dia loh. Dulu awal-awal ya. Awal-awal. Belum ada karyawan. belum ada teman-teman yang bantuin karyawan, timnya belum ada. Ini buka-bukaan aja sebelum lanjut nanti 1C 1D. Ini dia elektronik dia mikir sendiri, packing dia mikir sendiri. Jangan salah ya, logo ini dia bikin pakai tangan loh. Iya kan? Nanti logo akan lanjut. Oke, balik lagi ke 1C. Setelah itu bentuk pertama tuh sebenarnya seperti apa, Gus? 1C keluar pertama tuh bentuknya seperti apa? Masih ingat? Ya sudah seperti itu Mas. Cuma langsung yang hitam itu kan? Logonya belum ada. Logonya belum ada. Ada yang masih nyimpan, yang belum ada logonya. Udah mulai viral dibeli di teman-teman sampai Surabaya. Ya, terus 1C itu ya? Yang masih polos. Polos kan? Nah itu baru ketemu saya waktu mulai awal 1C itu. Aku datang karena aku di luar kota, aku posisinya nggak di Kudus, cuma jujur aja aku di Pekalongan kan, aku di Pekalongan. Media sosial itu dah. Di Pekalongan aku ditanyain soal ini, ono alat namanya kaplak saka Kudus, temenmu nggak Mas? Sopo iki? Ternyata Gus. Oh ini sing dulu kita berantem nge-push dia bikin, akhirnya keluar ini, terus telepon. Tahu nggak jawabannya apa? Gus, kan aku harus bantuin kamu. Oh nggak enak Mas, kamu udah pulang langsung ketemu Mas Agus. Terus 1C itu aku nyoba dan memang banyak pertanyaan waktu itu. Habis ini kita bahas 1C-nya. Kok gini. Nah Agus bilang, nah ini yang tak tunggu katanya. Ayo kembangin Mas. 1C 2 minggu setelah 1B. Lalu masih ingat nggak dulu rasanya ternyata laku Gus. Ya udah nyangka. Maksudnya kita sih dulu kan memang dari awal nyeting itu kalau bisa kan saya buat biar bisa untuk semua alat musik kan. Saya setting flat. Dulu kan kebutuhan untuk ke semua alat musik itu harus dicobain ke teman-teman. Semua. Nah, itu kan baru ketemu setting level yang sesuai. Nah, itu sudah simulasi input ke mixer sih. Jadi
kita di rumah bisa ngulik sound kita sendiri, rig kita sendiri. Ketahuan saat kita main di stage itu langsung jadi langsung plug and play. Nah itu bayangnya ya. Jadi kalau dihitung total dari 1A ke 1C itu dia nggak ada 3 bulan untuk membaginya. Setelah itu boom. Ke dealer-dealer udah mulai hubungi semuanya dari Surabaya, Jakarta. Yang jadi perhatian kami adalah ya bukan masalah elektronik. Mohon maaf ya kalau sebelum Kaplak sih alat seperti ini udah banyak. Cuma yang jadi sorotan kita itu selama tenggat waktu sesingkat itu Mas Agus ini bisa menemukan formula di mana ini gennya memang diturunin karena ini memang diciptakan untuk smartphone biar semua alat nggak peak. Itu susah loh. Aku aja langsung tapi memang yang dikejar dan polos Mas. Apa adanya itu yang dikejar, itu yang baru mau tak omongin. Mas Agus ini ngejar idealismenya adalah jangan coloring, jangan sampai merubah karakter. Makanya di Kaplak itu ndak ada efek, ndak ada filter untuk noise, ndak ada. Kalau dari sumbernya noise ya pasti. Itu justru yang aku setuju dulu. 1C, balik lagi 1C. Terus setelah itu kita ketemu, kita membangke, akhirnya banyak ngobrol sama teman-teman. Perbincangan keras kita kan soal ini mau di filtering atau mau apa adanya. Akhirnya saya dan Agus dan tim Kaplak ini sepakat bahwa udah apa adanya aja, karena kayak kita justru itu malah bisa kita evaluasi kira-kira kita bagaimana. Karena yang awal-awal ketahuan deh. Anjir, aku gitaris kan. Aku tuh dulu ngawur, jadi efekku tuh tak hidupke dengan satu adaptor dibagi cabang untuk 7. Setelah itu pakai kaplak baru ketahuan ini noise gila-gilaan. Aku ngomong sama Agus, mas adaptormu ganti yang proper. Iya gue sebentar, terus aku ganti adaptor proper, hilang noise-nya. Jadi memang dari situ kita sepakat bahwa Kaplak ini juga media untuk edukasi ya. Jadi ngerti rig, ngerti bahwa kadang kabel ini harga 7 ribuan sama yang 300 ribuan sama yang 1 juta itu ngaruh loh. Noise-nya, bocornya, dan terutama kalau yang masalah listrikan itu loh. Oh iya, listrik itu aduh ampun itu. Ampun. Cuma kan memang kita kadang enggak sadar kalau kalau kita sebagai player kan sering main di sana sini. Kita udah tahu lah genset yang kadang ada yang sampai nice, kita penanganannya kayak apa. Ada di gedung misalkan di hotel lah. Hotel kan banyak induksi macam-macam, Mas, ada pemanas. Itu kadang sampai ada macam-macam. AC-nya hidup. Itu kalau player ngerti. Nah, cuma justru itu malah bisa menangkap. Betul. Justru kita ambil positifnya. Dulu sempat pusing, aduh ini ketangkap Gus, ini kayak gini. Dari situ berkembang bahwa kenapa nggak kita biarin ini aja, maksudnya jadi kita jadi ngerti, oh listrik di rumahku kurang bagus groundingnya. Tapi juga maksudnya dalam segi recording kan ada dua macam, Mas. Maksudnya studio recording sama live recording. Nah, itu masih ditoleransi di live recording kan memang segitu. Kita kan live recording ya, bukan studio recording. Alat ini sebenarnya untuk live recording, jadi mohon disadari. Nanti kita akan kupas yang ini lebih detail lah. Ini spillnya seperti itu, karena listrik memang harus kita omongin. Balik lagi ke 1C, akhirnya laku dengan hantaman kanan kiri. Ya, justru malah kemarin kan banyak edukasinya. Nggak dari maksudnya nggak kita yang nyuruh mereka gini ya. Mereka menemukan itu, kenapa kita nggak bikin video dari awal, tutorial. Banyak yang nanya tutorial dong yang resmi, ini nggak lah. Karena kita sepakat ini terjawab ya, kenapa kita baru keluar sekarang, karena kita sepakat Kaplak ini juga media untuk edukasi. Kita pengen, karena kita yakin di beda tempat beda masalah ya gitu. Di beda, misalnya teman-teman ini aja, Mas, maksudnya kita kan dulu dari awal juga kita pemula lah, musisi pemula, belum tahu masalah leveling, betul, karakter. Kita ada di titik itu juga.
nanti dengan kita mengenali ini nanti kan dan memang 80% input dari teman-teman pengguna ke kita itu rata-rata soal itu noise, ground, routing, urutannya di mana dulu, nanti kita akan bahas itu. Nah, memang itu tujuan kita, makanya kita bebaskan teman-teman dengan alat apa yang dipunya, akhirnya nanti akan ketemu solusi karena oh ternyata yang noise ini efekku, oh yang noise ini gitarku, oh listrik macam-macam. Dan leveling terus kenapa kok kecil? Kok suaranya kecil ya Mas, ini. Itu berkembang sampai kita bikin ada Kaplak Cam Studio, itu semuanya perkembangan dari masukan real. Nah itu kita butuhkan, jadi makanya kita nggak bikin video tutorial yang ini, karena kalau kita bikin video tutorial nanti secara psikologis akan terpancing untuk ke situ, ke bentuk yang ini. Padahal Kaplak kita pengennya coba dia dipakai semua dengan HP apapun, dengan alat apapun. Kita juga butuh dipakai dari pemula feedback. Nah, alhamdulillah dalam kurun waktu berarti itu Maret April ya. Terus September itu udah. Ya, ini akhirnya ngerti ya terbukaannya. Jadi Kaplak itu lahir bukan yang memang kita sepakat bikin perusahaan, enggak. Jadi ini murni karena kita yuk berkreasi, yuk apa kayak kebutuhan di kota kecil, susah banget sih bikin kita untuk kita. Ini dari kita untuk kita. Awalnya memang dia yang paling ngerti di antara kita anak band, dia yang paling ngerti soal elektronik, sering Gus gitarku potable, Gus ini. Nah ini jadi bener-bener handmade, dia sendiri yang ngerjain, dibantu dulu ada drummernya. Banyaklah vokalisnya juga akhirnya gabung. Aku yang di luar kota akhirnya promosi ini pakai aku siapapun akan. September ya? September akhirnya kita memutuskan bikin ini nih produknya nih, logo dan sebagainya, dan itu pun juga gelak tawa aja gitu. Dia tuh bikin logo Kaplak ini pakai tangan, saudara-saudara. Dia di ini sendiri karena nggak mau. Terus pertanyaan utama, kenapa Kapluk? Ya, dijawab identitas saja Mas. Itu kan jawabannya. Plak identitas saja. Terus plak itu kan ya alat semacam itu untuk plak kemana aja lah. Ya. Jadi K itu plat K. Kalau logonya kenapa ada mata dan itu dunia? Ya kita kan kadang mengulik, bikin konten untuk dilihat. Nah, media sosial ke dunia. Filosofinya itu ya. Filosofinya. Ini doa sih, semoga lewat Kaplak teman-teman bisa dilihat di seluruh dunia. Itu tapi dari teman-teman yang dari awal make, karena siklusnya pemakaian itu kita jadi lebih sering ngulik, lebih sering berlatih, akhirnya mereka juga semakin berkembang loh Mas, secara teknikal, secara musikalitas. Banyak yang udah pakai dari Kaplak awal sampai sekarang masih upload. Termasuk saya. Termasuk saya berkembang karena Kaplak, karena evaluasi diri sendiri itu butuh. Ya. Untuk menuju ke yang pro, untuk bisa rekaman. Nah, ini alat untuk membantu itu. Betul. Latihan untuk merefleksi diri sendiri itu Kaplak. Kalau aku ya, yang 1C itu ya. Yang aku kaget itu adalah aku bisa nonton aku sendiri, dan di situ ada lik-lik yang aku main dan aku nggak sadar kok aku bisa gitu ya. Ternyata bikin gini enak juga ya. Nah, ini ketemu. Upload, kalau itu urusan beda lah. Upload terus bisa semakin berkembangan, ternyata malah macam-macam Mas. Kemarin dari pandemi sampai dibuat untuk online lesson, untuk ngajar, ada yang laporan ngajar untuk ke orang tua, ke guru, rapat Zoom malah ternyata loh yang pakai multi. Iya. Banyak yang dipakai untuk ibadah juga. Kita seneng itu streaming ibadah. Pandemi itu bulan apa sih? Pertengahan 2020 ya? Awal Maret 2020 awal. Nah, itu. Karena kita udah ready, 1C udah fix nih. Aku udah oke, pengembangan awal sampai 1D itu memang rilis kita kan Maret 2020 1D. Nah, ternyata
Dari satu D fungsionalnya lebih banyak lagi. Karena ternyata memang antusiasnya pengguna kaplak ini kita rasain di Agustus September sih. Kualan nih. Soalnya ngebur sendiri. Terus akhirnya teman-teman ngajak. Serius, jadi kalau sore kesini, pagi kesini tuh ketemunya anak band sih dulu. Cuman pada ngebur potongin kabel yang dia cek di pojok ini nyoba semuanya. QC sendiri di ruang tamu isinya kaplak berjajar. Ini apa-apaan, aku balik, apa yang bisa aku bantu. Akhirnya ya wes, butuh imaging yang naik. Nah saya yang oke apa aja lah. Aku yang, tapi sambil mengembangkan ya waktu itu aku sama Agus sampai 3 kali awalnya coba bikin signaturku Gus. Aku pengen yang ini karena dulu banyak yang ngeluh monitornya pelan ya. Kalau 1C yang awal sebelum facelift ya, itu kan masih pakai volume tuh untuk monitoringnya. Banyak yang bilang di Polin juga masih pelan. Ternyata itu memang tergantung alatnya sih, rignya, gainnya. Cuma akhirnya naikin dikit lagi dari pengembanganku, lahirlah 1C yang akhirnya ada stikernya itu ya. Itu monitoringnya udah mulai agak kenceng. Perkabelannya juga berubah kan. Mulai benar-benar ada beberapa komponen yang berubah proper banget. Ini tuh orang yang sangat menghargai karyanya tuh Mas Agus. Jangan salah ya, kalau mau berani buka kaplak di dalam, kamu buka kaplaknya udah langsung nggak berfungsi tuh kaplaknya, udah diprotek sama dia, password. Entah mikirnya gimana, aku nggak ngerti deh kalau soal itu dia. 1C stiker ya. Stiker itu akhirnya boom, mulai banyak teman-teman Surabaya, Jakarta ini beli. Awal-awal Makassar. Terus teman-teman Kalimantan lah ada, yang kami seneng sempat ada kita jadi alat utama untuk teman-teman yang di studio musik persiapan sound system ada di Kalimantannya. Mereka bikin kayak live streaming konser gitu, pakainya kaplak. Di beberapa 1C itu Mas ya? 1C Mas. Di kafe-kafe juga ternyata pakai. Dan kaget lagi ibadah, lalu ngajar. Thank you. Nanti disebutin lah beberapa teman-teman sahabat-sahabat yang sudah berhasil di area musik, artis lah sebenarnya. Itu support kita loh, beli loh. Mereka